Niatnya kepada kita dan kita pun dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kami ingin membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pada suatu saat berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "La yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah." Rasul, na'am wala ana. Sekalipun saya tidak masuk surga dengan amalan ibadahku. Dan kita pun paham Bapak Ibu bagaimana Rasulullah saat ibadah. La tas'alu an tulihinna wa an husnihinna. Jangan pernah sekali-kali kalian menanyakan berapa panjangnya ayat yang Rasulullah baca di waktu sholat. Berapa lamanya sholat Rasulullah di waktu sholat. Sampai Aisyah dalam riwayat itu hatta tatawarrama qadamah, sampai Rasulullah kedua kakinya itu bengkaknya. Ibadahnya seperti itu Rasulullah. Namun kata Rasulullah, wala ana, sekalipun saya tidak bisa masuk surga dengan amalanku itu sendiri. Masya Allah. Apalagi kita ya, seringkali kita melakukan yang wajib tidak sempurna, apalagi yang sunnah. Lalu Rasulullah pun menyampaikan kepada para sahabatnya, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu, melainkan aku masuk ke surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu sekalian semuanya ini akan masuk surga semuanya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat saya ini akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang memang tidak mau masuk surga. Ada juga ternyata di antara kita orang yang enggan untuk masuk surga itu ada Bapak Ibu. Qala faman aba ya Rasulullah, faman ya'ba. Siapa mereka yang enggan untuk masuk surga ya Rasul? Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada Rasulullah, taat kepada perintah Rasulullah, maka dia masuk surga. Namun bagi orang yang membangkang, bermaksiat, melanggar perintah Allah, maka dia orang yang enggan untuk masuk surga. Insyaallah selama di dalam hati kita ada dzarratun minal iman, sekecil apapun iman itu, maka kelak akan mengantarkan kita masuk surga. Kesimpulannya bahwasanya semuanya akan masuk surga, dan itu pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam riwayat hadis Bapak Ibu, innalillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. 100 Bapak Ibu, 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah hanya turunkan dari sekian 100 rahmat itu, satu rahmat saja Allah turunkan kepada kita. Fabiha yata'arahamun wa yata'atafun. Dengan satu rahmat tersebut kita saling menyayangi antar sesama. Dengan satu rahmat tersebut kita saling lemah lembut. Bahkan fabiha, dengan satu rahmat tersebut ta'tiful wahsyu ala waladiha. Hewan buas enggan untuk memangsa anaknya yang baru lahir karena satu rahmat itu. Bayangkan, satu rahmat yang Allah baru berikan kepada kita di dunia ini, kita sudah bisa saling menyayangi, kita bisa saling lemah lembut di antara sesama. Bahkan hewan buas pun enggan untuk memangsa anaknya yang baru lahir itu. Kalau saja tidak ada rahmat, mungkin sudah dimangsa itu anak-anaknya itu. Seperti buaya, seperti harimau dan seterusnya. Tetapi dengan satu rahmat Allah berikan kepada kita di dunia, sehingga kita saling menyayangi antara sesama sebagaimana juga hewan. Namun juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah tidak gratis memberikan rahmat itu. Tidak semua kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya kita Allah karuniai rahmatnya, baik di dunia maupun di akhirat, melainkan orang-orang yang sudah memenuhi kriteria yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Bagaimana kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala itu? Mendapatkan rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat? Setidaknya ada beberapa. Yang pertama adalah al-ihsan.
kita harus selalu berbuat baik, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Apakah kita ihsan dalam ibadah? Kita selalu terus-menerus memperbaiki amalan ibadah kita, salat kita diperbaiki, puasa kita diperbaiki, ya, tilawatil Quran kita diperbaiki, dan semua amalan-amalan ibadah kita itu kita perbaiki. Dan juga kita perbaiki hubungan di antara sesama, kita perbaiki hubungan sesama keluarga, kita perbaiki hubungan suami, istri dan anak-anak. Lalu kemudian juga atau ihsan sebagaimana yang definisikan oleh ulama, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan setiap kali kita beribadah kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan melakukan ihsan tersebut Bapak Ibu, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah begitu amat sangat dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang muhsin. Ini yang pertama, supaya kita mendapatkan rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan yang kedua Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, taqwallah. Kita perbaiki kualitas takwa kita kepada Allah. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Lakukan semua perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan aku akan berikan, aku akan tulis hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, kita melakukan perintah Allah, kita meninggalkan larangan-larangan Allah, maka rahmat itu pun akan kita raih, kita akan dapati di dunia maupun di akhirat. Selain juga takwa, supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatul makhluqat. Kita menyayangi binatang, kita menyayangi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya, jangan sampai kepada binatang kita tidak mempunyai kasih sayang. Dan kita tahu itu disebutkan dalam suatu riwayat hadis bahwasanya dakhalatil mar'atu fi hirrah. Ada seorang wanita yang masuk neraka dikarenakan seekor kucing. La hiya tut'imuha, tidak ia beri makan, wala hiya, dan tidak pula dia melepaskan kucing itu, melainkan diikat itu, tarbituha, diikat kucingnya, tidak diberi makan, tidak dibiarkan mencari makanan di luar sana sehingga mati. Apa yang ia peroleh? Dakhalat al-mar'atu fi hirrah. Dia masuk neraka dikarenakan kucing. Tidak ada kasih sayang. Padahal Rasulullah sudah memberitahu kepada kita bahwasanya kucing itu termasuk di antara minat tawafin wa tawafat, termasuk di antara binatang yang keliling dari rumah ke rumah. Kalau memang kita punya makanan, kasihlah makanan kucing itu. Kalaulah dia mencuri makanan kita, ya, jangan sampai kita menzoliminya, ya cukup jangan dicederai juga gitu ya. Itu sedekah kita. Mungkin peringatan, wah jangan-jangan kok kucing terus-menerus datang ke rumah nyuri makanan, apa kurang zakatnya misalnya, kurang sedekahnya, kurang infaknya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis disebutkan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, sayangilah semua yang ada di bumi, maka yang di langit semuanya, Allah, para malaikat-malaikatnya ikut serta menyayangi kita semuanya. Kalau Allah sudah mencintai, menyayangi seseorang, Allah akan mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku menyayangi si fulan, maka sayangilah dia. Maka para malaikat pun juga ikut menyayanginya.
dan juga orang-orang seluruh di bumi ini juga ikut serta menyayangi kita. Ini yang ketiga Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan rahmat. Selain kita juga diminta untuk ihsan dan juga bertakwa kepada Allah dan juga menyayangi makhluk Allah yang lainnya. Dan juga beberapa di antaranya supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman, hijrah dan jihad. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka hijrah dan juga berjihad di jalan Allah, mereka tidak lain hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Iman kan sudah jelas ya Pak ya, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, tasdik kita membenarkan dengan hati, ya, lalu kemudian kita ikrarkan, deklarasikan dengan lisan kita, dan kita buktikan dengan perbuatan. Jadi tidak cukup orang hanya mengucapkan amanna, kami beriman, tidak. Namun iman itu konsekuensinya kita harus membuktikan keimanan dengan perbuatan kita keseharian. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya beriman, muslim, namun tidak mencerminkan perilakunya sebagaimana orang-orang yang beriman. Makanya seringkali kita temui dalam Al-Quran itu, meskipun kita beriman, disuruh beriman lagi Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Ya. Artinya kita meskipun sudah mukmin kepada Allah, namun seringkali terjadi, sering terjadi hal-hal yang mengurangi keimanan kita itu. Ada kalanya bertambah, ada juga ya berkurang dan seterusnya. Dengan itu iman. Kalau hijrah, ya Ustadz, bukannya hijrah itu sudah tidak ada? Iya memang hijrah itu di masa Rasulullah min Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke kota Madinah. Namun setelah terjadi hijrah, la hijrata ba'dal fathi. Setelah difutuh kota Mekah, dibebaskan oleh Rasulullah beserta para sahabat-sahabat yang lainnya, maka tidak ada lagi Fathu Mekah, tidak ada lagi hijrah. Maka yang dimaksud hijrah di sini adalah man hajarah an ma'asillah, orang-orang yang hijrah dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah. Dan jihad pun juga demikian sama, ya, man kana, seseorang yang setiap perilakunya untuk meninggikan kalimat Allah, untuk agama Allah, maka dia pun termasuk berada di jalan Allah, di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mendapatkan rahmat itu sendiri Bapak Ibu, kita beriman, kita pun meninggalkan yang dilarang oleh Allah, dan juga kita harus senantiasa berjuang bil amwal wal anfus, dengan harta kita, dengan nyawa kita, atau dengan pengorbanan yang lainnya. Dan juga supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat. Ternyata salat yang kita tunaikan ini yang menarik rahmat itu, ya. Menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Ya, tunaikanlah salat, bayarlah zakat, taati Allah dan taati Rasulnya, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Supaya kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat. Selain juga salat, di antaranya yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jelas sekali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Tidakkah kalian mengucapkan istighfar kepada Allah, supaya kalian mendapatkan rahmat. Dan tentunya bukan hanya mendapatkan rahmat bagi seseorang yang membaca istighfar, banyak sekali keutamaan-keutamaan istighfar, baik Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman akan keutamaan beristighfar.
Ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya. Jadi hendaknya kalian membaca istighfar kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun dan Allah akan memberikan kalian rezeki yang cukup banyak. Allah berikan keturunan dan Allah juga beri hujan dan Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini bagi orang yang istighfar. Sementara di dalam hadis disebutkan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung bagi seseorang yang buku amal catatannya kelak di hari kiamat itu terdapat cukup banyak sekali bacaan istighfar. Beruntung nih orang-orang yang membaca istighfar. Dan istighfar fleksibel, Bu. Boleh kita lakukan dalam kondisi duduk, apakah kita berbaring, di waktu bekerja, di waktu santai dengan keluarga. Baca istighfar. Jangan pernah waktu terlewat tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama istighfar ini Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan setiap harinya mi'at marrah. Ada yang mengatakan 70 marrah. Rasulullah di setiap harinya, padahal beliau itu maksum, terhindar dari segala macam dosa dan kesalahan, namun tidak pernah meninggalkan istighfar di setiap harinya 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Ini Rasulullah yang sudah jelas-jelas maksum. Sementara kita tidak ada jaminan al-ismah, tidak ada jaminan kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan salah dan maksiat. Maka sejatinya bacaan istighfar kita jauh lebih banyak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar. Dan dalam riwayat hadis itu Bapak Ibu disebutkan juga akan keutamaan sayyidul istighfar. Apakah jenengan baca astaghfirullahalazim itu sudah cukup atau jenengan membaca sayyidul istighfar? Sayyidul istighfar ini agak panjangan dikit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jika kita membacanya di pagi hari, jika kita membacanya di siang hari, lalu kemudian sebelum maghrib kita meninggal dunia, dakhalal jannah, masuk surga. Sebagaimana juga seseorang yang membaca sayyidul istighfar di malam hari, sebelum subuh dia meninggal, dakhalal jannah. Besar Bapak Ibu pahala orang yang membaca sayyidul istighfar. Makanya jangan pernah kita meninggalkan zikir pagi dan petang. Sempatkan. Meskipun kesibukan yang amat luar biasa kita dapati, sempatkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Karena di dalamnya ada juga sayyidul istighfar, ada juga di dalamnya subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Lebih baik daripada dunia beserta isinya jika kita membacanya di pagi hari ya 3 kali. Masya Allah, pahala melimpah ruah ya Allah berikan kepada kita ya dengan zikir ini. Dan yang terakhir, supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, al-insat inda istima'il Quran. Kita diam dan kita mendengarkan dengan khusyuk ya saat Al-Qur'an itu dibacakan. Apalagi yang baca suaranya Masya Allah luar biasa ya. Ya di waktu sholat sejuk rasanya gitu ya, tenang rasanya. Bukan ngantuk ya Bu, karena bacaannya merdu sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Nah, jadi ini baca Al-Quran itu, jika bacaan Al-Quran jika kita dengarkan insot ya, diam dan kita simak dengan baik-baik, kita pun akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'an, dan apabila Al-Qur'an dibacakan
Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkanlah baik-baik dan diam supaya kita mendapatkan rahmat. Ustaz, bagaimana jika kita nyetel tilawatil Quran di mobil atau saat kita sedang berada di dapur masak untuk persiapan iftar suami dan anak-anak? Apakah boleh beraktivitas dengan yang lainnya? Kalau di sini kan insot itu diam, tidak boleh beraktivitas, diam, simak baik-baik. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, para ulama sepakat apabila dia sedang melakukan kesibukan yang lainnya sementara masih sempat dengerin Al-Quran, maka tidak apa-apa. Ya, meskipun kita sedang bekerja sambil mendengarkan Al-Quran, boleh-boleh saja. Ibu-ibu sedang masak mendengarkan Al-Quran meskipun tidak diem gitu ya, tapi mendengarkan, boleh-boleh saja. Yang tidak diperbolehkan apabila dia membaca Al-Quran, dia menyetel Al-Quran, mushaf tilawah, lalu kemudian dibiarkan tidak didengarkan, ya cuma untuk musir gitu ya, nggak didengarkan, malah acu tak acu untuk mendengarkannya, itu yang tidak diperbolehkan oleh sebagian besar para ulama. Jadi Al-Quran itu sendiri jika kita mendengarkannya dengan baik, dengan insat, ya dengan khusyuk, ya dengan tenang, insya Allah rahmat itu pun akan datang kepada kita di dunia maupun di akhirat. Jadi ini rahmat ya. Jadi begitu sangat pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, dan kita butuhkan memang, karena tidak ada satupun di antara kita apapun jabatan dan status sosialnya nanti di akhirat kita pun masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena satu rahmat baru Allah turunkan di dunia, 99 rahmat nanti Allah akan berikan kepada kita semuanya untuk bisa bareng-bareng masuk surga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kuliah subuh. Semoga semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita pun diberikan kemudahan untuk bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang mana jika kita melakukannya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.